laksanakan? Kamu ada nggak? Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Kamu yang kamu makan itu kiranya. Tadi kamu dari mana? Siapa yang bayar? Sumpah jabatan kamu apa? Lihat di surat ini, menolak untuk kerja dan nggak ada tindakan apa-apa. Pakai materai untuk nolak kerja. ASN ini menolak untuk kerja pakai materai. Kemarin siang, sore Bu Kapus. Sore Bu Kapus. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Jadi dah tutup. Yang ngomong siapa IGD tutup? Bu Kapus, ada suratnya katanya. Lalu kami lapor. Apa suratnya? Kata pecamat, cepat. Apa di kata camat lah. Ada surat edaran dari tadi surat. Jadi kalau dilaporkan ke sana Pak, ini yang untuk bidan desanya. Ini untuk bidan desa. Ini untuk bidan desa ini. 20. Nah, ini kan artinya yang jaga bukan IGD. Ini kan maksudnya dia agar dinasnya kamu, bukannya IGD. Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menafsirkannya ini? Ini jam dinasnya, bukan IGD. IGD itu 24 jam. Kan saya instruksikan kemarin, Camat. Mana serial tuh? Ya. Kan saya instruksikan semua kampus kemarin harus ada 4 orang standby. Jangankan hari-hari biasa. Sabtu Minggu aja 4 orang harus standby, saya bilang. Kamu menafsirkannya ini. Ini bidan desa. Ini IGD harus standby 4 orang. Kejadiannya jam 5. Siapa yang urusanya apa? Siapa? Ya, kenapa Anda urusanya? Sama kan ada warga kecelakaan juga di sini nggak ada orang Pak. Jadi korban tuh sudah setengah jam ditidurkan di sini Pak. Jadi terus? pelayanannya ditanya sama dokter, sama teman-teman ini, katanya tidak menyimak pasien. Waktu jam kerjanya. Yang bilang nggak ada pasien siapa? Izin Pak, nggak ada Pak yang bilang tidak menyimak pasien. Waktu Tapi tidak kerja, melayani jam kerja. waktu kerja sudah habis, waktu makan habis. Kalau tidak tahu Pak, siapa yang menginjak seperti itu Pak? Ada lagi. Bukan ada yang siapa orang yang ngomong. Jelas orang. Itu Ini udah kita pelayanan di Kabupaten Sorong ini hancur. Masa IGD kamu bilang jam 5 dulu udah nggak bisa kerja lagi? Serahkan perintah saya. Kamu ada nggak waktu saya panggil di kantor bupati? Apa perintah saya? Dia memang standby di puskesmas. Nah kenapa kalau IGD kamu bilang cuma sampai jam 5 sore? Waktu itu saya nggak bilang dia sampai jam 5 sore Pak. Jadi waktu teman-teman yang mengapakan surat ini Pak, dia bilang kami tadi sampai dinas sore, dinas malam kami lakukan Pak. Setelah surat ini keluar, yang teman mentelaahkan katanya, oh untuk kita tuh dinas sampai jam sesuai dengan surat ini Pak. Ini tanggal berapa dia bikinnya? Tanggal 20 April nih Pak, 2021. Tapi ini kan dinas. Kalau yang standby di sini kan tetap harus ada 24 jam. Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam. Jadi mohon izin Pak, barangkali kami salah dalam pengertian. Salah kamu tapi rusak pelayanan saya kepada masyarakat. Bagaimana cara kerjanya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau jam masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah. Kami nggak suka lagi begitu. Kan udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Ada Pak. Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Perintah saya udah jelas. Makanya levelnya revisi Solo ini paling hancur di dunia. Kalau udah saya perintahkan kamu kan.
Coba bayangkan kalau keluarga kamu yang kayak begitu, kamu rasakannya gimana? Tahu kamu dibayar oleh negara. Masa IGD jam 5 udah tutup? Sekalian, mana nih asisten ini? Nonaktifkan dia. Sekarang ini ganti semuanya yang ada di sini. Itu perintah saya. Bidang-bidangnya pindahkan semua ke Tigodura. Dan dia diberhentikan dari sekarang dari kampus ini. Nonjolkan dia. Jadikan dia bidang biasa saja. Ya. Dan ini imbauan untuk semua. Ini memang ya, kampus-kampus ini semua bermasalah. Saya dapat berita lagi. Kampus kita yang di Siju Sirih udah diperiksa Kajari lagi. Karena servis kalian tuh kalau nggak dibayar ini otak kalian tuh uang aja. Kalian tuh abdi masyarakat. Ada sedikit kebijakan cari uang. Kalau uangnya kurang kalian nggak kerja. Kalau mau cari uang jadi pedagang, jadi pengusaha, jangan jadi pegawai. Ampun saya kalau begini caranya. Kamu kan ini, Kabak ya, kamu cek ini semuanya, nonaktifkan orang ini semua. Dan coba diambil alih nih, coba panggil sihatnya mana? Enggak aktif. Aktif Pak, tapi jangan. Kan sudah perintahkan, makanya saya bilangin, asisten eselon 2 harus tinggal di Solo semua. Itu tujuan saya. Ini mereka nggak ada yang mengindahkan omongan saya semua, karena mereka udah keenakan semuanya. Itu tujuan saya kenapa, ya? Pusat-pusat servis layanan ke masyarakat, khususnya kesehatan ini harus tinggal di tempat dia kerja. Kalau dia keluar harus ada izin. Itu tujuannya. Ini saya tolong panggil itu, kasih peringatan keras sama sihat ini. Dan kamu data lagi ASN-ASN yang tinggal di Kota Padang itu. Dan juga nih kampus-kampusnya harus tinggal di sebelah ini. Kampusnya yang tinggal di sini. Hancur. Coba lihat ke dalamnya kayak apa ini semuanya. Ampun kalian. Di waktu kerja udah nggak ada. Itu dia bilang. Makanya dia orang nggak mau dia ngelayan lagi. Izin Pak, mohon saya klarifikasi lagi ya Pak ya. Kalau masalah UGD memang ya saya semua staf mengakui kesalahan. Memang kesalahan terjadi. Tapi alhamdulillah selama ini Pak bisa berjalan. UGD berjalan ini waktu sejak surat itu mungkin kami yang salah mengartikan surat ya Pak. Baru ini berjalan UGD tidak ada itu sejak bulan puasa Pak. Sebelum bulan puasa Pak, di sini ada standby dinas malam. Kamu tahu artinya IGD tahu nggak? Iya tahu, unit gawat darurat. Cuman instalasi gawat darurat. Iya Pak. Instalasi gawat darurat itu artinya harus standby setiap saat. Iya Pak. Nggak ada istilah. Kamu ada nggak waktu saya panggil semuanya? Ada Pak. Apa kata saya waktu itu? Memang harus standby di puskesmas. Lah kenapa kamu dengarin kata-kata kayak begini? Begini Pak, saya luruskan sama PTU selama ini saya tidak mengizinkan UGD tutup selama walaupun tidak hari jam kerja kepada teman-teman semua Pak. Karena kita jalan lintas dan pelayanan harus kita buka. Ini ada buktinya Pak, ini PTU yang lebih mengetahui teman-teman kenapa tidak mau dinas UGD ini. PTU yang lebih tahu Pak. Dia Nggak mau dinas. Kasih Pak. laporan ke saya, siapa yang nggak mau dinas di ini? Enggak ada. Siapa yang nggak mau dinas di IGD? Oh, itu semua staf sepakat ya Pak menolak. Bukan saya yang nyuruh perintah Pak. kampus dan Saya TU. tidak menginstruksikan. Kami yang tanggung jawab. Kami tidak siap 24 jam nih. Ini ada surat kita pegang. Mana suratnya? Kasih suratnya. Surat yang tadi itu dia pegang, dia terjemahkan. Nggak, yang menyatakan dia nggak mau tugas itu siapa? Kasih data-datanya semua kepada saya. Yang nggak mau tugas itu siapa? Ada pernyataannya Pak. Mana pakai pernyataannya? Nah, kenapa kamu nggak lapor ke atasan? Itu surat dia, bukan mengenai IGD, mengenai jam kerja kalian normal. Jadi jangan salahkan surat itu. Sebenarnya memang iya Pak, surat tidak salah. Memang kami yang salah mengartikan surat itu Pak. Ya karena kalian selama ini udah keenakan. Dari laporan Ombudsman memang Solo ini paling hancur servis kalian. Kalian udah keenakan semuanya. Makanya kamu tahu nggak ratingnya Solo ini? Semua rating 17 kita hanya di atas Mentawai. Dari semua, kemiskinan kita nomor 2. Mana suratnya itu? Surat pernyataan itu. Dan juga berikan sanksi semua pegawainya. Panggil inspektorat. Kok bisa begini ya? Ada berani mana? Tapi kok nggak ada laporan? Udah berapa lama nih Polri kejadian seperti ini?
2 minggu yang lewat kami sudah rapat juga di kantor camat karena ini menanggapi masalah laporan masyarakat kalau terjadi banyak kecelakaan dan pelayanan tidak ada. Terus kami tanya ke Bu Kapus, kenapa Bu Kapus tidak ada pelayanan masyarakat, sudah banyak yang rusak dan tidak ditolak di pelayanan. UGD tutup Pak Wali sampai jam kerja jam 2. Di depan Pak Camat saya bertanya Pak. Ya. Jam 2? Ya. Terus IGD cuma sampai jam 2? Pelayanannya kata UGD tutup katanya. Ada suratnya kata itu. Berikan sanksi tegas kepadanya, laporan ke KSN. Ya, tolong difotokan ini nih kebijakan. Kalau kalian nggak mampu berhenti. Berikan sanksi yang tegas kepada semua orang ini, ya. Dan ganti semua orangnya ini yang ada di sini. Mana? Dan orang yang nggak layak ini dinonaktifkan, laporan ke KSN. Nyatakan orang ini tidak layak untuk jadi pegawai. Menolak kerja. Inilah servis kalian semua di mana, otak kalian itu di mana? Kau yang kau makan itu di rakyat. Gaji kamu dari mana? Siapa yang bayar? Sumpah jabatan kamu apa? Jadi abdi masyarakat kan? Astagfirullahaladzim. Izin Pak, boleh bicara. Sebelumnya kami minta maaf, Pak, tapi ini bukan berarti kami tidak mau melayani masyarakat. Ini kan datang karena ada beberapa masalah sebelumnya. Jadi kami kan dinas IGD, kami kan rata-rata perempuan, Pak. Kebetulan di IGD ini memang fasilitas pintu-pintu kami ini kurang baik, Pak. Jadi karena kami perempuan sudah terjadi ada beberapa kali kejadian, Pak. Jadi Kejadian apa? sering diganggu, Pak. Kadang-kadang lampu dimatikan, kadang-kadang pintu digedor, dilihat orang keluar tidak ada. Kenapa nggak lapor ke Ulinagari? Kalian pakai kepolisian? Ada nggak laporannya? Kalau tidak salah waktu itu ada bidadari yang di Dais Malam, Pak. Ada di lapor sama Pak Wali sama Sapam. Ada yang memajak atap ini jam 10 malam, Pak. Kenapa nggak ada laporan ke atasan saja? Ada laporannya ke atasan? Ada, kalau ke atasan ada. Kalau ke atasan ada juga. Apa tindakan kamu? Saya laporkan ke atas, Pak, kayak begini, ya nanti kita telusuri gitu, Pak. Siapa yang bilang kita telusuri? Ulan dinas, Pak. Dinasnya siapa? Waktu itu ulannya udah pensiun sekarang, Pak. Bukan pelayanan, Pak. Pelayanan puskesmas. Yang mohon izin, Pak. Kami mengerti kami ini adalah abdi masyarakat dan kami tidak pernah menolak apapun yang Buktinya kamu buat ini apa? siap, Pak. Tapi ini berdasarkan rasa tidak nyaman. Nggak ada alasan apapun. Tentara aja mau perang ke sana mau mati dia. Negara hukum. Ada kantor polisi dekat di sini. Kantor Ulinagari kamu dekat di sini. Kenapa nggak lapor polisi? Kenapa Ulinagari? Kalau yang kejadian malam ada pernah dilapor. Ada Pak Wali memang ada menanggapi. Tapi namanya kami dinas malam berdua perempuan. Harusnya dicarikan solusi. Kamu bicara dengan atasan. Sudah, Pak. Itu setiap kali kami bicarakan dengan. Berarti kan kalau dasarnya sudah 3 kali meeting kami bicarakan meeting, Pak. Air kadang-kadang nggak ada. Kemudian keamanan pintu ini dikunci dari dalam, Pak. Bisa orang bisa dibuka. Ada beberapa kali IGD ini didobrak, Pak. Setelah kami lihat, kami kirain pasien, rupanya tidak ada. Jadi berdasarkan itulah kami merasa tidak aman. Lagian kami cuma perempuan, Pak, berdua orang dinas sore malam, Pak. Loh, kok saya bilang 4 orang? Izin, Pak, kebetulan kekurangan tenaga, Pak. Sebanyak ini orangnya. Itu tuh kan campur dengan bidan desa, dengan PHL, dengan Pak. pustu-pustu, Pak. Itu campur itu, Pak. Itu udah Malahan kami sebelum ini, Pak, sebelum Lebaran ini kami membuka klinik bersalin, Pak. Malahan Iya, Pak. bidan desa kami tugaskan ke sini waktu itu. Saking kami ingin pelayanan gitu ya, Pak ya. Kami buka klinik bersalin di sebelah ini, Pak. Jadi berdasarkan itu, Bapak, bukannya kami menolak untuk bekerja. Itulah kami- Ngomongin, Pak. Kalau kita di jalan lintas bagaimanapun yang UGD harus kita buka 24 jam. Bukan jalan lintas, namanya IGD itu harus. UGD itu semua 24 jam. Disiap mengatakan kamu nggak harus ini. Sesuai dengan surat yang Surat itu mengenai jam kerja kalian, bukan mengenai IGD. Tapi teman-teman, Pak, mungkin Pak masalah Itu kan memang silakan kalian tuh. Kamu sebagai kapus tindakan kita buka IGD yang makan buktinya nggak ada. Kalian tidak layak jadi ASN. Suruh panggil dia sekarang dia itu. Kalau begini kacau. Sistemnya ada nggak?
Ya sekarang jam 5 nggak ada. Kamu jam 5 nggak ada nggak lagi di sini? Oh, pas kebetulan pulangnya setengah 5 lah. Waktu itu saya udah masukin, pulang. Tapi ya, waktu di ini saya ditelepon cuma 3 menit saya ini korban udah nggak ada. 3 menit, nanti sampai jam 6 kalau laporannya. Jam berapa dia sampai ini? 6. Hah? Setengah 6. Dia datang ke sini jam berapa? Jam berapa? Setengah 6. Enggak, dia masuk rumah sakit ini jam berapa? Pasien itu nggak sempat masuk. Jam 6 Pak. nggak jadi masuk Pak. Nggak bisa masuk, kenapa Iya. di sini? Jadi kalau klarifikasi dari bidan ya Pak ya. Kamu kalau nggak tahu jangan ngomong. Namanya saksi yang saya tanya itu yang mengerti, yang melihat, yang merasakan langsung. Bukan katanya, kamu kan katanya. Orangnya aja sekarang entah kemana-mana. Karena ini kan dia dinas nih. Kok dia nggak ada jam dinas? Jam dinas saja mereka nggak ada. Orang yang kecelakaan itu udah terbaring dibawa oleh masyarakat, duduk di situ. Ini warung-warung kan banyak, duduk orang di situ. Lalu diketok-ketok nggak ada yang jawab. Lalu ada yang siapa berbicaranya gimana? Orang itu keluar, ada bidan. Bidan nolak, alasannya di luar jam dinas dia. Dia dinas cuma sampai jam 2 siang, jam 5 sore. Padahal ini UGD, tugas mereka hanya sampai jam 5 siang. Nah, saya nggak ngerti dasarnya apa. Karena saya ngelihat memang, mohon maaf, tingkat pelayanan Kabupaten Solo berdasarkan Ombudsman ini memang paling hancur. Bahkan menurut tim RPJMD kemarin, kita kemiskinan kita itu nomor 2 di Sumatera Barat. Yang paling miskin, ekonomi kita, pendidikan kita, servis kita, semua hancur. Karena memang selama ini nggak ada yang peduli ya. Ini yang mereka yang saya sedih, makanya ASN ini semua dia nggak peduli. Kenapa? Selalu dilindungi oleh atasan. Dan saya nggak tahu apa, dia dapat jabatan yang kenapa? Mungkin karena nyogok dulu bidan desa di kampung hutan sana, jadi kapus di yang tempatnya bagus. Karena kedekatan dengan si ini, kedekatan dengan si itu. Jadi ini yang terjadi di Solo ini selama ini. Jadi pemerintah yang lama ini yang itu yang bikin hancur Kabupaten Solo. Memang saya sedih sekali ya, agak kesal saya. Padahal saya sebagai putra daerah inginnya Solo ini bangkit, bagus. Mereka nggak mau, ini ada surat tadi itu. Coba bayangkan ada surat pernyataan tidak mau tugas, ditandatangani. Nah, inilah birokrasi lingkaran setan semuanya. Ini yang saya sedihkan ya. Makanya banyak daerah di daerah saya ini nggak bisa maju karena terlalu banyak birokrasi. Ada surat menolak untuk kerja. Ini yang repot yang kayak begini. Ini menolak untuk kerja. Yang namanya UGD, puskesmas harus standby. Bahkan saya sudah minta mereka akan siapkan dana. Kan pemerintah, Pak Presiden sudah memerintahkan kita refocusing anggaran untuk antisipasi bencana. Kita anggarkan banyak. Solo aja dapat 86 miliar saya anggarkan untuk kesehatan masyarakat saya di sini, mencegah terjadi COVID ini. Udah saya anggarkan mereka bebas untuk melakukan untuk refocusing. Tapi mereka nggak ada yang peduli. Lihat nih surat ini, menolak untuk kerja. Dan nggak ada tindakan apa-apa. Dengan gagah lagi nih. Pakai materai lagi. Pakai materai untuk nolak kerja. ASN ini menolak untuk kerja pakai materai. Tindakan riatasan nggak ada sama sekali. Saya lihat ini di kampus-kampus ini semuanya bermasalah. Karena harusnya kan di sini pusat pelayanan masyarakat kesehatan. Utamanya kan kalau masyarakat udah sehat kan, Bang. Ini kalau masyarakat sakit semuanya gimana? Aduh, saya sedih. Nih, semua tanda tangan. Ya, hebat ini. ASN tanda tangan nolak untuk kerja, tapi tidak tindakan dari atas. Pakai materai lagi. TU-nya lagi yang tanda tangan ini semua. Ini yang terjadi di kampung saya. Saya mohon kawan-kawan media, tolong dibantu saya. Dan saya orangnya memang seperti ini, tegas saja. Lillahi ta'ala semuanya untuk rakyat saya. Dan saya nggak mau mendengar kalau ada rakyat saya yang susah, lalu dipermainkan oleh ASN ini lapor kepada saya. Ya. Saya siap memberikan apa kepada mereka kalau memang rakyat dikecewakan oleh mereka ini semua. Dan saya terus terang selaku bupati mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, khususnya masyarakat yang lewat di sini jalan nasional semuanya, atas pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Bingkung ini. Dan insya Allah saya berjanji ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saya sudah instruksikan kepada kabar pemerintahan
Dan saya sudah panggil juga Sekda tadi. Ini akan jadi barang pertimbangan bagi kami. Dan siap-siap memberikan sanksi yang tegas pada orang-orang ini semuanya.